Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Dr. Mirhatun SPD MPD selaku dosen pengampu MK Penelitian Tindakan Kelas atau PTK. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas judul proposal. Ini adalah satu tugas dari Ibu Doktor untuk membuat video, yaitu judul proposal yang saya ambil itu peningkatan pemahaman ilmu fikih pada kompetensi tata cara salat melalui metode demonstrasi di kelas 7 MTS Al-Wusta Malingu semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 Kabupaten Lombok Utara. Tentu proposal yang saya akan buat ini memiliki latar belakang sebagaimana proposal pada umumnya. Jadi kenapa saya memilih judul seperti ini? Karena di kelas 7 MTS Al-Wusta itu ada beberapa hal yang ditemukan tentunya pada pembelajaran ilmu fikih tentang sholat ini. Bagaimana mereka itu melakukan sholat, namun ketika prakteknya mereka itu belum memahami bagaimana atau langkah-langkah cara sholat yang sebenarnya sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah yang mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, dari ini saya termotivasi untuk mengambil judul bagaimana demonstrasi sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita berikan kepada anak-anak didik kita, khususnya pada kelas 7 MTS Al-Wusta ini. Dengan cara ini, dengan cara saya memberikan langkah-langkah seperti ini atau langkah-langkah demonstrasi yaitu praktik dalam sholat, maka ketika mereka melakukan sholat itu mereka akan lebih mengetahui praktik dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dalam sholat ini. Selama ini saya melihat bahwa mereka itu di dalam praktik sholat, bagaimana cara takbiratul ihram, cara ruku, cara i'tidal, dan cara sujud itu belum memahami. Oleh karena itu saya termotivasi bahwa mengambil judul ini untuk mengadakan penelitian. Kenapa? Latar belakangnya juga yang melatar belakangi saya itu mengambil judul ini adalah ketika guru itu menyampaikan hanya teori-teori saja tanpa memberikan praktek bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana cara praktek sholat itu sendiri. Karena apa? Karena guru itu hanya memberikan materi-materi tentang sholat itu hanya dengan ceramah, bukan berdominasi dengan cara praktek, sehingga mereka itu hanya menguasai teori saja tanpa menguasai bagaimana cara praktek sholat itu sendiri. Oleh karena itu saya mengambil judul proposal. Di proposal ini juga dibahas tentang rumusan masalah. Sebagaimana di awal tadi ada latar belakang, dalam bab 1 ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian itu akan dibahas. Di sini saya akan sedikit membahas tentang rumusan masalah. Ya, tentu sesuatu penelitian atau proposal itu tentunya harus memiliki rumusan masalah. Sebagaimana apalagi kita membuat
satu penelitian, berarti pasti proposal itu memiliki rumusan masalah. Di sini ada 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi masalah, menemukan suatu masalah itu supaya kita tahu bagaimana solusi dan jalan keluarnya. Yang pertama, rumusan masalah di proposal ini yang pertama, bagaimana penerapan metode demonstrasi dalam meningkatkan pemahaman siswa pada kompetensi tata cara salat. Tadi adalah rumusan masalah yang pertama. Biasanya rumusan masalah itu diawali dengan bagaimana dan apa. Ini menunjukkan bahwa jawabannya adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan satu masalah tersebut sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Terus yang kedua, masalahnya adalah sejauh mana peningkatan pemahaman siswa setelah menggunakan metode demonstrasi. Jadi yang kedua ini adalah tujuannya setelah kita menggunakan metode demonstrasi di kelas 7 MTS Al-Wusta tersebut, setelah melakukan penelitian, telah melakukan pembelajaran tentang sholat, terutama dalam metode demonstrasi ini, bagaimana efek di dalam melaksanakan sholat tersebut setelah menguasai materi dan telah menguasai bagaimana cara praktek sholat tersebut. Selanjutnya yang dibahas di proposal ini tujuan penelitian. Di sini ada 2 tujuan penelitian dalam proposal ini. Yang pertama, menerapkan metode demonstrasi dalam pembelajaran fikih untuk kompetensi tata cara sholat di kelas 7 MTS Al-Wusta. Sedangkan tujuan penelitian yang kedua adalah yaitu untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap tata cara sholat yang benar. Ini yang akan diterangkan dalam tujuan penelitian tersebut. Di samping itu juga ada namanya landasan teori, di mana di dalam landasan teori ini akan dibahas beberapa teori-teori atau konsep-konsep dan model-model yang relevan yang mendasar di dalam penelitian tersebut, supaya penelitian itu semakin bagus maka harus diperlukan kerangka konseptual dan dasar ilmiah untuk menjamin dan lebih bagusnya proposal tersebut. Makanya seorang peneliti itu dalam proposal itu harus menyediakan komposisi mengenai landasan teori dalam membuat atau meneliti satu penelitian atau membuat proposal. Yang selanjutnya adalah objek penelitian, di mana seorang peneliti itu dalam proposalnya harus mempunyai atau memiliki objek penelitian, di mana objek penelitian ini bisa terdiri dari 2 objek, 3 objek, dan 4 objek. Jadi harus disebutkan objek yang pertama, objek yang kedua, objek yang ketiga, dan objek yang keempat. Contohnya di sini objek yang pertama. Tentu yang pertama objek dalam penelitian itu adalah penelitian kelasnya. Itu di sini bahwa yang akan dibahas itu di dalam objek penelitian ini yang pertama, ketika objeknya adalah kelas 7 di MTS Al-Wusta Malingbu. Terus yang dibahas berapa jumlah siswanya, yang perempuan, yang laki-laki, dan juga dalam objeknya juga disebutkan karakteristik siswa dengan berbagai macam ragam latar belakang akademik, sosial yang mempengaruhinya itu harus dijelaskan dan dicari solusinya. Itulah rangkaian atau objek-objek penelitian. Terus bagaimana strategi yang diterapkan dalam pembelajaran agama Islam itu harus dijelaskan terkait khusus untuk pelajaran demonstrasi fikih dalam sholat. Nah, itu dijelaskan di dalam objek penelitian itu. Selanjutnya juga objek penelitian itu
yaitu peningkatan bagaimana cara kita berfokus dalam keterlibatan proses belajar dan mengajar melalui metode pembelajaran yang aktif. Selanjutnya metode penelitian. Jadi ada beberapa metode yang harus dijelaskan di dalam penelitian tersebut, di dalam proposal tersebut. Dan ada 3 metode atau 2 metode. Itu pertama yaitu metode 1 atau metode perencanaan. Perencanaan di sini maksudnya adalah merencanakan tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan siswa, meliputi pemilihan strategi pembelajaran yang aktif, bagaimana cara menyusun materi ajar yang baik, bagaimana cara menyusun alat ukur keberhasilan siswa-siswa tersebut. Yang kedua, metode 2 yaitu tindakan. Tindakannya di sini dalam melaksanakan apa yang telah direncanakan itu dilaksanakan, seperti menerapkan metode pembelajaran aktif bagi siswa tersebut dalam pembelajaran PAI, khususnya dalam bab sholat atau materi tentang sholat langsung didemonstrasikan. Yang ketiga adalah metode 3. Metode 3 ini bisa yaitu observasi, observasi, mengamati, mendokumentasikan jalannya pembelajaran itu, baik yang berkaitan dengan proses respon siswa itu dalam metode-metode yang diterapkan. Selanjutnya ada yang dinamakan proses penelitian, di mana proses penelitian itu juga dituangkan dalam proposal tersebut. Misalnya proses 1, proses 2, proses 3, dan proses 4 itu perlu dituangkan bagaimana jalannya proses ketika penelitian tersebut. Di dalam proposal tersebut harus dituliskan, harus dituangkan di sana. Selanjutnya hasil penelitian. Ya, hasil penelitian 1 misalnya informasi yang dapat dalam proses penelitian itu misalnya mencakup data yang terkumpul, harus disebutkan di sana, dituliskan. Hasil penelitian biasanya disajikannya ya seperti laporan dan ada beberapa elemen-elemen yang dituliskan. Selanjutnya kesimpulan. Nah, jadi ini bagian pentingnya dari laporan penelitian itu adanya kesimpulan, yaitu dengan cara memberikan ringkasan dan interpretasi dari hasil yang telah diperoleh selama melakukan penelitian tersebut. Jadi fungsi utamanya adalah untuk menyimpulkan hasil-hasil penelitian dan menjelaskan implikasinya secara jelas dan terstruktur. Dan juga kesimpulan itu mencakup implikasi praktis dan saran untuk penelitian di masa depan. Dan bagian akhir daripada penyusunan proposal PTK itu adanya beberapa bahan seperti referensi sumber yang biasanya dalam buku atau proposal tersebut adanya daftar pustaka ya. Di bahan-bahan atau dokumen yang saya gunakan di sini yaitu faktor pendukungnya itu referensi atau sumber penelitian itu untuk sebagai penguat untuk memberikan landasan dalam satu penelitian. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.